Ayahku bilang, dulu dia seorang guru. Murid-muridnya banyak yang jadi tokoh terkenal dunia. Ayahku bilang, para murid janji sama dia, setelah lulus bakal pulang kampung untuk menjenguknya. Kata ayah, dia menunggu di sana 5 tahun. Tapi mereka nggak pernah datang menemuinya. Sampai akhirnya, sekolah itu benar-benar dibongkar. Kemudian, ayah sering lihat murid-muridnya di berita. Dia benar-benar bangga, tapi nggak bisa menghubungi atau mengganggu mereka. Tapi semua cerita ini baru ayah ceritakan setelah dia kena demensia. Pengen banget bisa ketemu mereka lagi. Pak, ayah benar-benar salah ingat. Ayah cuma pekerja biasa. Aku nggak pernah ingat ayah pernah jadi guru. TV itu cuma hayalan. Pak, ada apa? Oh, nggak ada. Mungkin saya salah orang. Tapi kayaknya saya nggak salah. Apa dia bermarga, Cu? Ayahku, Cugi. Bapak kenal? Pak Guru Cu, benar-benar Anda. 20 tahun nggak ketemu. Pak Guru Cu, kenapa? Guru Cu. Pak, kenal ayahku? Jadi ayahku dulu memang guru. Kamu nggak tahu ya? 20 tahun lalu, ayahmu ngajar di desa Panlong. Semua tahu Guru Cu, terkenal jadi guru hebat. Dari provinsi aja pernah kasih penghargaan ke Guru Cu. Murid saya seorang guru. Guru Cu, masih ingat saya nggak? Saya, yang tua dari desa Panlong dulu. Semua yang ayahku bilang itu benar. Ya, 20 tahun lebih. Ya, udah lebih dari 20 tahun. Pengen banget ketemu mereka lagi. Guru Cu, sudah berapa lama kena demensia? 3-5 tahun, demensia. Ngomong ngawur. Bilang dulu dia guru, murid hebat banyak. Bukan omong kosong. Desainer utama Banshee Engineering, Chu keren, tahu kan? Muridnya. Wang Dinghai, pengusaha terkaya Longguo, muridnya Lin Qi, Zhou Qiang, Xu Dingfeng, dulu muridnya. Sekarang jadi orang besar di berita. Pak Chu hebat, sendirian bawa belasan anak pegunungan keluar. Provinsi beri penghargaan. Terus, sekolah dibongkar, Pak Chu meninggalkan desa Panlong dan menghilang. Lalu, anak-anak itu akhirnya sukses di kota besar. Mereka cari Pak Chu, ajak ke Beijing atau pulau untuk menikmati hidup. Tapi nggak nemuin Pak Chu lagi. 5 tahun lalu, Wang Dinghai balik cari Pak Chu. Tanpa Pak Chu, dia tak bisa keluar pegunungan seumur hidup. Pak Chu seperti lilin, bakar dirinya terangi jalan mereka. Dia harus menemukan Pak Chu. Gini aja, kita adakan reuni di desa Panlong. Mereka sudah lebih dari 20 tahun nggak bertemu. Saya yakin mereka benar-benar ingin berjumpa lagi. Dulu saya juga pikir Bapak cuma ngelantur. Tapi sekarang saya rasa, itu mungkin benar. Bisa cepat nggak? Ujian masuk universitas hampir mulai. Maaf, 1 menit. Cepat. Semua berdiri rapi. Setelah saya bilang 3, 2, 1, kalian teriak, keju! Keju apaan? Harusnya teriak menang besar. Sukses! Bapak, maaf ya. Aku kira selama ini Bapak cuma ngomong ngawur. Bapak bingung 4 tahun. Tapi setiap kali bingung tetap nunjuk orang di TV itu. Mereka muridmu, ingin ketemu. Kamu ngomong gini 4 tahun, aku cuekin 4 tahun. Ulang tahun Anda. Aku akan lakukan apapun buat hadiah spesial Anda. Ayahku nggak punya banyak waktu lagi. Dan lusa itu ulang tahunnya. Aku ingin kasih hadiah spesial di hari ulang tahunnya. Di desa Panlong, ketemu mereka 20 tahun lalu. Aku nggak bisa hubungi murid-muridnya. Jadi aku cuma bisa tulis kisah ayahku lalu posting di internet. Kalau bisa, tolong bantu share postingan aku. Halo? Ini Wang Dinghai. Anda siapa? Kakak Hao Tindaradesi. Saya sekretaris Pak Wang. Saya Zhong dari Panlong. Maaf, Pak Wang sekarang nggak investasi sama sekali. Hei, anak ini makin kurang ajar aja. Hei lo, X, S, bisa kontak Chu. Keren dan yang lain. Wang tua, aku udah nemuin Guru Chu. Liu tua, Guru Chu demensia. Lanjut usia, ulang tahunnya sebentar. Reuni di desa Panlong. Bisa kontak anak Jo. Tetangga lama, Panlong Chun udah dibongkar 10 tahun. Kita juga 10 tahun nggak komunikasi ya. Masih ingat Guru Chu? Mana bisa? Lupa. Kebanggaan seluruh Panlong Chun itu. Jangan ketemu. Guru Chu. Reuni di Panlong Chun 2 hari lagi. Aku pasti datang. Dulu buka warung depan sekolah. Bisa kontak murid-murid dulu nggak? Coba cari nomor bapaknya Lin Qi.
Gila! Kamu bilang semua orang hebat itu murid bapak kamu? Air mimpi. Ngomongnya asal banget. Udah aku share deh. Mungkin memang gak banyak yang bakal percaya. Soalnya dari awal aku juga gak percaya. Pengen banget ketemu lagi. Sebagai anak perempuanmu, aku pasti bakal wujudkan impianmu. Gak mau minum obat. Ya, gak minum obat. Kamu bukan demensia kok. Mulai sekarang kita gak usah minum obat. Provinsi Timur dan Selatan dipisahkan oleh Sungai Nu. Karena sungai itu, adat kedua provinsi beda banget dari dulu. Bangun jembatan dua provinsi. Facio, kami sudah survei lingkungan tanah selama setahun penuh. Kebanyakan di sini tanah berpasir. Nggak bisa bangun jembatan besar. Ada cara kok. Bukannya nggak ada cara, cuma masih tersembunyi. Kita belum nemu. Guru saya pernah bilang, apa susahnya meluncurkan satelit? Tapi generasi pendahulu kita pakai sempoa buat hitung lintasan satelit. Setelah meluncurkan satelit pertama, semua orang di negara ini percaya, nggak ada masalah yang nggak bisa dipecahkan. Solusi itu ada, cuma kamu belum lihat. Apa susahnya meluncurkan satelit? Generasi pendahulu pakai sempoa, hitung lintasan satelit. Setelah meluncurkan satelit pertama, semua orang di negara ini percaya tidak ada masalah yang tak bisa dipecahkan. Solusi itu ada, cuma kamu belum lihat. Gimana lihat? Mungkin jawabannya ada di belakang kita, tapi kita nggak pernah menoleh. Mungkin ada di bawah kaki kita, tapi kita nggak pernah rebahan buat cari. Papa sering sebut guru sendiri. Sekarang beliau kerja di mana? Orang kayak gitu pasti masih bangun jembatan di New Jin ya. Beliau cuma guru di desa kecil. Guru, desa Jah. Henlang Kenchuj. Aku seperti rumput kering hampir mati. Dia datang seperti hujan, jadi aku bertekad jadi pohon besar balasnya. Akhirnya dia pergi seperti angin. Aku tidak bisa menemukannya lagi. Ini kan orang yang sering disebut Chief Engineer Chu. Selalu dikari-kari selama 20 tahun. Setiap tahun Shu kembali ke desa Panlong. Orang luar pikir untuk leluhur. Tapi aku tahu, dia selalu duduk di bekas sekolah, menunggu orang berbaju putih itu kembali. Ketemu? Gila, benar-benar gila. Senior legendaris sekolah kita, Chu Shixi, jadi viral. Kenapa? Chu Shixi bilang, ayahnya dulu guru, pernah mengajar Wang Dinghai, Chu Keren, Lin Ji, dan lain-lain. Chu Shixi kabarnya, ayahnya hebat, dunia heboh. Netizen bilang, ayah Chu Shixi demensia, dia juga. Cukup. Kakak, bisa ketemu sebentar? Berani banget ngomong, ayahnya cuma pikun. Masa percaya sih? Kalau cuma pikun juga dianggap serius? Katanya Wang sudah kirim surat somasi ke Chu Shixi. Dia kari-kari perhatian dari Pak Wang Dinghai. Wajar kalau mau tunduk dia. Pantas! Kakak, sekarang semua orang di internet menyerang. Gimana aku bisa bantu? Harus benar-benar ditindak si Chu Shixi ini. Chu Shixi itu putri kebanggaan Universitas Jinghai kita. Ingin lakukan apapun demi impian ayah. Kamu ngapain di sini? Ini apa sih? Ini surat somasi dari Wang. Sudah lihat belum? Surat somasi dari Wang lo. Chu Shixi bilang ayahnya guru Wang Dinghai kan? Kalau memang benar, kenapa malah dituntut? Ini kiriman dari Wang. Mungkin Pak Wang Dinghai belum tahu soal ini. Kamu gak punya otak gak? Pengumuman sekolah, sanksi, dan pengumuman pengeluaran Chu Shixi dari sekolah. Orang yang kari-kari perhatian dari tokoh besar kayak gini. Kalian itu sampah masyarakat, pecundang yang menjelekkan Universitas Jinghai. Aku menentangmu. Kenapa menentang? Kamu pun layak menentang. Chu Shixi masuk Universitas Jinghai sebagai juara nasional IPS. Berjuang habis-habisan. Universitas top 5 kali tawarkan Chu Shixi jadi mahasiswa pertukaran ke luar negeri. Hari ini dia bangga jadi mahasiswa Jinghai. Besok Jinghai yang akan bangga padanya. Jinghai, nggak kekurangan talenta. Kamu cuma wakil ketua. Kok berani meragukanku? Mau lanjut kerja atau enggak? Lindungi Chu Shixi. Meskipun kehilangan pekerjaan, dia adalah talenta langka di negara kita, Longguo. Aku nggak bisa terima kamu buat keputusan salah seperti ini. Aku nggak ada lagi yang mau dibicarakan. Bahas saja di rapat. Bahas pemberhentian status mahasiswa Chu Shixi. Sekalian bahas, apakah kamu masih cocok jadi wakil ketua pendidikan Jinghai? Kak, ini sebenarnya ada apa sih? Aku bilang, benar. Sekarang kampus lagi rapat bahas soal itu. Kakak, jelek-jelekin Jinghai. Kamu bakal dikeluarkan dari kampus.
Sebenarnya orang luar selalu ngira aku ini jenius belajar. Ayahku cuma pekerja biasa. Aku juga berpikir begitu. Ayahku nggak campur belajarku. Dia cuma jemput aku sepulang kerja setiap hari. Anehnya, SMP aku juara 1 sekota. SMA juara 1, juara nasional, IPS. Aku lulus Ujinghai. Lanjut S2. Sering dapat beasiswa. Buat semua itu, rasanya memang wajar aja. Tapi sekarang aku pikir-pikir lagi. Ternyata ayah telah banyak mengajariku tanpa aku sadari. Dulu di mataku, dia cuma ayah hebat. Tapi sekarang aku sadar, dia juga guru yang mendidik dengan cara lembut, tanpa terasa. Kakak bilang, Jadi semua yang kamu capai sekarang, itu berkat ajaran Om. dulu aku pikir bukan. Tapi kalau dipikir sekarang, memang iya. Cara ayah mendidik beda banget dari orang lain. Kasian banget ayah. Makanya kamu harus rajin belajar. Dia kasihan. Kenapa aku harus belajar? Karena kalau kamu rajin belajar, kamu bisa bantu orang seperti dia. Kalau kamu bisa baca semua buku dunia, mungkin suatu saat dunia ini nggak ada lagi orang yang kasihan seperti ayah. dia tidak pernah memaksa saya belajar. Tapi sekarang baru saya sadar, dia selalu mempengaruhi saya, diam-diam. Dia ayah saya. Sekaligus guru terhebat saya. Qin Haifeng, kamu masih merasa aku berbohong? Masih merasa ayahku berbohong? Dia membentuk Saya seperti ini. lalu melahirkan pahlawan wanita cukran, Wang Dinghai, dan santo obat modern Lin Qi. Masih tak masuk akal? Mengerti, Kak. Papa saya adalah Direktur Stasiun TV Provinsi Barat Daya. Kak, saya akan bantu kamu. Keluarkan jas saya. Besok pagi saya harus pulang ke Desa Panlong. Desa itu sudah Dibongkar belasan tahun. Kamu mau ke sana ngapain? Sudah ketemu Guru Cu. Apa? Guru Cu yang sudah hilang hampir 20 tahun. Ya, dia sudah tidak bisa berjalan dan kena demensia. Putrinya bilang ke saya, Guru Cu sering bilang ingin bertemu mereka lagi. Besok juga pas ulang tahun Guru Cu. Saya sudah bikin acara reuni Desa Panlong. Besok pagi saya mau pulang ke desa asal saya, Panlong, buat acara reuni ini demi Xia. Dulu, Guru Cu itu penuh semangat. Dulu, aku juga orang Desa Panlong. Semuanya terjadi di bawah saksiku. Guru Cu telah mendidik generasi hebat untuk bangsa ini. 20 tahun sudah berlalu, semuanya berubah, dan sekarang aku akan mengadakan reuni lagi. Bisa bertemu teman lama, dan mereka menunjukkan hasil kerja kerasnya di depan Guru Cu. Aku senang banget. Besok, aku juga ikut. Besok aku pakai baju ini ke reuni. "20 tahun sudah berlalu. Tidak sangka aku, Shili, bisa pindah dari gunung. Sekarang tinggal di apartemen. 20 tahun berlalu begitu cepat. Besok bisa ketemu lagi Guru Cu dan murid-murid nakalnya. Kamu nggak tidur juga jam segini. Begitu semangat sampai nggak bisa tidur. Akal kalian ada di Desa Panlong. Kalau bukan karena anakmu ketemu Guru Cu, anakmu belum bisa keluar dari pegunungan itu. Tetangga lama, kok kamu bilang begitu? Bapak saya sudah tidur belum? Nunggu Anda. Reuni Desa Panlong, aku pasti datang. Percaya, aku. Kami tak lupa baju penolong anak saya. Cari 20 tahun belum ketemu. Serius? Putrinya Pak Cu minta bantuan di internet. Demi wujudin impian ayahnya bertemu murid lagi. Tapi anakmu malah mau bawa dia ke pengadilan. Katanya dia tipu kalian. Sekarang Universitas Jinghai takut anakmu marah sama kampus. Jadi mau pecat Putri Pak Cu? Gimana ceritanya? Kalian gak pantas jadi warga Panlong. Desa Panlong, gak ada orang kayak kalian. Hari ini, saya tanda tangan pesanan dari Afrika. Pak Wang, pagi ini ayah Anda jalan di taman. Suasananya baik. Pak Wang, siang tadi tante Anda main ke rumah. Ada hal lain yang belum disampaikan? Ada ngaku guru Pak Wang. Saya kirim surat pengacara. Hal sepele ini nggak usah ceritakan. Biar Pak Wang nggak risih lapor semua hal kecil. Iya? Udah, nggak ada lagi. Ayah, udah malam. Kok ayah di sini? Tega banget sama kamu. Ayah, kenapa pukul aku? Aku salah apa? Wang Dinghai, kamu benar-benar bikin kecewa. Pak, ada apa? Riwayatmu tertulis. Kamu lulusan manajemen ekonomi luar negeri. Tampilanmu keren, tapi kamu dari Desa Panlong, desa terpencil.
kamu punya guru bernama Chuge. Sekarang kamu merasa riwayat hidup yang tersembunyi itu memalukan kan? Ayah, maksud apa? Aku tidak mungkin. Kenapa kamu tuntut putri guru Chu ke pengadilan? Kenapa kamu tidak mengakui guru Chumo? Kenapa kamu jadi orang yang lupa jasa seperti itu? Putri guru Chu. Temukan guru Chu. Kamu sudah menuntut dia. Kau tanya aku. Bagaimana ini? Seorang gadis di internet bilang ayahnya mengajar Anda dan Cu. Keren. Besok ada reuni. Aku kira bos Wang dari keluarga terpandang, dia mencemarkan namanya. Jadi aku kirim surat pengacara. Aku nggak tahu. Kamu bikin aku jadi orang keji. Aku berasal dari desa terpencil, bukan dari keluarga besar. Waktu itu kalau bukan guru Chu, aku bahkan nggak bisa sekolah sama sekali. Dia bukan hanya guru bagiku, tapi juga seperti ayah yang selalu mendukungku. Ayo, bawa saya pulang ke desa Panlong, rumah saya. Ya! Pulang ke rumah. Pak Chu, apa aku akan mati? Kakekku pernah meramal, katanya aku sial. Wang Dinghai, tutup mulut! Mimpimu jadi pengusaha besar. Jangan sampai kalah sama masalah ini. Benar, Pak Chu pernah bilang, nanti aku pasti jadi pengusaha besar. Muridmu mencuri apa yang kami tanam? Maaf, ganti. Apa cara kamu mengajar ini? Kok muridnya suka nyolong? Murid saya bukan pencuri. Saya akan ganti rugi. 500. Gaji Pak Chu sebulan cuma 400. Siapa yang melakukannya? Pak, ayo pergi lihat tempat Anda kerja dulu. Oak? Halo Paman, kenapa bikin gosip online soal ayahmu jadi guru Chu keren? Saya kerja di Biro Proyek Panshi, Insinyur Chu, atasan terbesar. Teman kantor menertawakan saya. Aman, dulu ayahku. Dia kenal adikku, ibumu. Dia cuma pekerja. Aku aja nggak tahu dia dulu guru. Masa kamu yang lebih muda tahu? Segera minta maaf secara terbuka di internet. Aku ulangi, ayahmu itu pekerja. Sekarang kena demensia. Omongannya ngawur. Segera minta maaf secara terbuka di internet. Aku ulangi, ayahmu itu pekerja. Sekarang kena demensia. Omongannya ngawur. Baru-baru ini di sekolah kita ada kejadian buruk. Pertama dalam 100 tahun sejak sekolah didirikan. Bukan, Chu Xixi bicara terbuka di internet. Katanya, ayahnya dulu seorang guru. Mengajar Chu Keren, Wang Dinghai, Lin Qi, Zhou Qiang, dan lain-lain. Sebenarnya, ini... Sekarang Wang mengirim surat pengacara. Ini surat hukum, ya? Surat ini menggugat Chu Xixi fitnah Pak Wang dan merusak nama baiknya. Bahkan mau menggugat Universitas Jinghai juga. Udah gak ada hukum lagi. Pak Wang kirim surat pengacara. Chu Xixi fitnah pahlawan Chu. Keren. Fitnah Mr. Lin Qi. Orang pertama Longguo dapat penghargaan biologi tertinggi. Hari ini satu surat pengacara. Besok bisa 10, 100. Korban fitnahnya banyak banget, Chu. Keren juga. Difitnah. Lin Qi, Zhou Qiang, yang terkenal semua. Dia fitnah. Parah banget. Pak, ini tempat kerja Anda dulu. Sudah jam 12, nggak ada yang datang reuni. Ma, nggak ada yang datang. Murid-murid yang Anda sebut-sebut mungkin sudah lupa sama Anda. Guru, saya sudah pulang ke rumah ini dan ingin memberitahu Anda bahwa saya telah selesai dengan aktivitas luar yang saya lakukan hari ini. Saya pulang.
Komandan Joe, sebentar lagi sampai. 20 tahun lalu, saya berangkat dari sini. Dulu sini jalan tanah. Bukan, jalan beton. Waktu umur 16. Guru Chu bilang ke saya, Joe Qiang, suatu hari nanti, kamu bakal seperti burung kecil itu. Terbang keluar dari gunung ini. Guru. Saya benar-benar sudah keluar. Kami pulang! Guru Chu, kami sudah pulang! Minum air dulu. Ayah, maaf, selamat ulang tahun. Hei, Cusiksi, kamu menyebarkan komentar tidak pantas di internet. Dampaknya sangat buruk. Terlalu parah, Pak Kepala Sekolah. Kamu serius mencemarkan nama tokoh terkenal Longguo dan juga nama baik Universitas Jinghai kita. Mempengaruhi reputasi kampus kami. Setelah dipertimbangkan, pihak kampus sudah rapat dan membahas soal kamu. Saya tidak setuju untuk mengeluarkan Cusiksi. Siapa itu? Halo, Pak Kepala Jurusan. Pak Chu, sudah 20 tahun nggak ketemu. Pak Chu. Pak Chu, jam pulang sekolah. kelas akan segera dimulai. Sebenarnya, seperti apa guru desa ini? Sudah 20 tahun berlalu, tempat dia dulu mengajar. Ternyata masih banyak warga desa di sini. Banyak warga masih mengingat dia. Mereka juga tetap mau datang menjenguk dia. Sampai seberapa hebat seorang guru harus bekerja, agar bisa begitu dihormati dari lubuk hati. Entah dulu 20 tahun lalu, dia seperti apa hebatnya. Tapi sekarang, aku bangga padamu, Ayah. Pak Chu, kami datang! Pak Chu, ingat aku? Pak Chu, kenapa Bapak sekarang jadi seperti ini? Ayah, masih ingat mereka? Ayah, bisa ingat siapa mereka? Sebenarnya, aku ini siapa? Di mana? Kenapa saat lihat mereka, rasanya begitu familiar? Kakak kelasku bilang itu semua benar. Cepat kirim reporter TV ke desa Panlong. Kok bisa ada hal seaneh ini di dunia? Seorang guru desa, kok bisa melahirkan banyak orang hebat yang terkenal? Kamu itu kepala stasiun TV Jinghai. Lulusan media juga kan? Tapi kamu cuma mengandalkan insting untuk putuskan semua ini. Lihat itu. Di atas kepalamu masih ada tulisan 4 kata itu. Yang palsu harus disingkirkan. Yang benar dipertahankan. Sepanjang hidupku belum pernah mengagumi siapapun. Aku nggak terima sekolah sebodoh ini. Ngeluarin aku dan orang yang aku kagumi seenaknya. Aku nggak setuju sama sekali. Kamu siapa sih? Kenapa kamu nggak setuju? Jurusan apa? Rapat petinggi kampus. Siapa izinkan masuk? Mahasiswa sosiologi tahun kedua Jinghai. Saya, Qin Haifeng. Saya nggak setuju. Chu Sixidedo. Mahasiswa tahun 2. Siapa berani ganggu rapat petinggi kampus? Kak Chu Sixi, juara nasional sosum, universitas top luar negeri tawarin dia masuk. Kakak, nggak terima. Kalian bilang Jinghai tempat aman mahasiswa. Kalian bilang universitas luar negeri nggak akan jadi pelindung. Terus sekarang gimana? Kakak tingkat lanjut S2, S3, MIT aja gabung. Kakak juga tolak lagi. Karena kalian bilang, walaupun Jinghai nggak sehebat MIT, tapi di sini terasa lebih hangat dan dekat. Jinghai adalah rumahnya. Sekarang, Jinghai Fang, sini. Kalian bilang, kakak rajin. Promosikan prestasi kakak. Motivasi siswa lain maju. Banyak orang jadikan kakak senior panutan. Sekarang, bagaimana? Jiao, berani sekali kamu. Pihak Wang hanya kirim surat pengacara. Pihak sekolah tidak cari kebenaran. Di sini, sekarang keluarkan dia dari sekolah. Senior itu benar punya ayah seperti itu. Namanya
Chu Ke. 20 tahun lalu, guru teladan nasional Longguo kata tempulung. Aneh. Jadi langsung bilang itu pasti bohong. Coba kalian lihat baik-baik. 25 tahun lalu, tokoh nasional teladan. Aduh. Tidak mungkin. Ini cuma bohong. Kakak senior saya bilang semuanya benar. Cepat kirim reporter TV ke desa Panlong. Kok bisa ada hal aneh di dunia? Seorang guru desa, kenapa bisa mendidik begitu banyak orang hebat? Sering yang palsu, pertahankan yang asli. Pak Kepala, sudah ketemu? Gimana? 20 tahun lalu, memang ada orang itu nggak? Ada, benar-benar ada. Dulu cita-cita saya cuma kerja di kota. Lucu. Datang. Sekarang saya ingin jadi pengusaha. Cita-cita saya jadi perancang jembatan. Cita-cita saya jadi peneliti di bidang medis. Cita-cita kami adalah masuk universitas. Wang Dinghai, CHU Keran, Lin Qi. Mereka 20 tahun lalu. Mereka masih remaja dari desa yang sama. Mereka punya guru dan sekolah yang sama. 20 tahun kemudian, mereka sudah jadi raksasa dunia dan kekuatan utama negara. Long. Seluruh kru Jinghai TV. Sedang semua dari Jinghai TV bergerak menuju Panlong. Siaran langsung reuni 24 tahun guru Chu dan murid di Panlong Middle School. Minimal 4 tim reporter segera ke desa Panlong. Jinghai TV menghentikan semua program mulai saat ini. Buka acara live, langsung mulai siaran nasional. Disiarkan bersamaan di media online, televisi dan FM. Dalam 30 menit, sampai Panlong. Stasiun hentikan program 20 menit lagi. Jinghai TV siaran langsung 20 menit lagi. Acara disebut Reuni 24 tahun. Hitung mundur live 20 menit. Lihat, Jinghai TV sudah mengirim pengumuman. 20 menit lagi, Jinghai TV live reuni 24 tahun. Reuni guru Chuge dengan murid-muridnya setelah 24 tahun. Reuni selama 24 tahun. Ini apa yang dikatakan Chu Siksi benar? Sekarang sudah ada fasilitas gym di sini ya. Dulu kita nggak punya fasilitas kayak gini. Semua bangunan bata. Tiap rumah sekarang punya mobil. Jalan beton di mana-mana dulu kita nggak pernah berani bayangin. Ayah, masih ingat nggak? Ini tempat kamu kerja dulu ya? Jalan Dinghai. Jangan-jangan dibangun sama Wang Dinghai. Foto bareng sama aku ya. Yang aku ingat 20 tahun lalu. Wang Dinghai pernah bilang ke kita. Dia bakal bikin seluruh desa punya jalan beton. Gak nyangka. Sekarang terjadi. Anak nakal zaman dulu tuh. Sekarang benar-benar menepati janji. Pak Chu, harus kuat ya. Pak Chu, tahan 3 jam lagi kita sampai rumah sakit di kota. Jangan menyerah. Pak Chu, bertahan ya. Cepat. Ada mobil nggak bisa lewat jalan gunung ini. Wang Dinghai, setengah jam. Gantian aku. Tidak apa-apa. Nanti kalau aku besar, aku bangun jalan beton desa Panlong. Aku mau supaya mobil bisa masuk. Ambulans juga harus bisa masuk. Kamu berhasil mewujudkannya. Siapa suruh kalian foto-foto di sana? Kami cuma... Berani banget kalian. Tahu nggak ini tempat apa? Berani sembarangan di sini. Siapa izinkan foto di sini? Siapa suruh pegang? Kamu nggak masuk akal. Foto sini. Kenapa? Tahu nggak ini tempat apa? Kampung Wang Dinghai. Orang terkaya negara naga. Jalan ini dibangun Wang Dinghai dari desa Panlong. Waktu membangun jalan ini, Bos Wang bilang, harus tetap rendah hati. Kalian buta. Nggak lihat, tulisannya gede banget. Anak muda, kenapa ngomong kasar begitu? Omeo, gue bahkan mau ngepuk kamu. Orang tua. Nggak tahu dari mana kalian tahu rahasia, Bos. Wang lahir di desa Panlong. Sampai akhirnya kalian nekat datang kemari. Berani foto. Kalian nggak mau pergi ya? Bantu! Ada orang jahat masuk desa. Mau merusak kondisi desa Panlong.
Sudah dari tadi aku curiga sama orang-orang misterius ini. Desa Panlong punya orang kaya karena tempat strategis. Mereka mau rusak keberuntungan desa kita. Bos Wang dulu bilang harus rendah hati. Di foto pasti makin banyak orang datang. Hajar mereka! Berani banget kalian! Kami orang desa Panlong. Dulu, aku juga dari desa Panlong. Anak bajingan Wang Tinghai itu, aku yang lihat dia tumbuh besar. Kurang ajar! Berani kamu hina orang besar desa Panlong kami. Salah paham. Pasti cuma salah paham. Kami dari desa Panlong. Pindah gunung 20 tahun lalu. Kalian pasti pendatang dari desa lain kan? Semua tenang. Ayo tenang dulu. Orang tua dulu bilang, desa Panlong penuh aura naga. Makanya orang terkaya Lungguo di desa Panlong. Tinggal sini dapat aura naga. Orang tua juga bilang, kalau ada orang asing lagi masuk, satu orang lagi. Ambil aura naga sini. Warga desa, setuju nggak? Tidak setuju. Tidak setuju. Anak saya bisa jadi orang terkaya. Jangan sampai rezeki keluarga saya diambil. Berani serap aura naga kami. Hajar aja. Kenapa orang terkaya minta kita rendah hati? Takut orang luar ambil aura naga dari sini. Tahayo. Udah 20 tahun. Masih pikiran feodal. 20 tahun lalu. Kita sama kayak mereka. Guru Chu, datang. Desa Panlong berubah total. Ngomong aura naga atau apapun itu. Semua cuma soal pendidikan. Kalian semua harus berlutut. Bersujud ke Dewa Gunung. Bilang mau keluarkan keberuntungan. Pergi. Atau kalian dibunuh. Ngawur. Konyol. Gak mau ya? Tahu siapa dia? Kalian tahu sejarah desa Panlong? Kalian tahu cerita gunung ini? Kalian cuma asal ngomong di sini. Tanpa ada dasar yang jelas. Menyedihkan sekali. Siapa ini? Coge. Dulu guru desa Panlong. Kalian cuma tahu Wang Tinghai yang keluar dari sini. Kalian tahu juga keren keluar dari sini? Dan Lin Qi, Zhou Qiang, semua berasal dari desa Panlong. Mereka semua orang hebat. Kenapa aku nggak tahu? Dan Guru Chu adalah guru mereka semua. Semua orang yang pernah keluar dari sini adalah muridnya. Kami warga desa Panlong, 20 tahun lalu pindah ke kota. Hari ini kami janji pulang ke kampung. Lihat-lihat, sekaligus reuni. Oh, aku ingat. Benar dia. Mereka itu penipu yang dibicarakan di internet. Aku juga ingat. Ada wanita bilang ayahnya guru desa. Lahirkan orang hebat, pamer dan tipu-tipu. Aku ingat juga. Berita tentang orang tabrak pawang. Penipu macam kalian berani banget. Kalian itu penipu. Kami bukan penipu. Penipu yang nabrak pawang. Kalian masih berani datang ke desa Panlong. Kami bukan penipu. Guru Chu, kamu nggak apa-apa kan? Kalau sudah berani datang, hari ini nggak akan bisa kabur. Kejadian ini benar-benar aneh banget. Ilmuwan, insinyur, orang terkaya, dan ahli biologi Dragon Country dari desa ini. Bagaimanapun, aku nggak bisa percaya. Begitu banyak tokoh besar, ternyata dibimbing oleh seorang guru desa. Gak ngerti apa yang lagi dipikirin kepala stasiun itu. Dari awal kedengarannya cuma cerita karangan. Pakai otak. Guru desa. Kenapa bisa bikin anak desa keluar gunung? Hanya dalam 20 tahun, mereka jadi pilar negara Dragon Country. Kepala stasiun Jin kurang bijak. Acara reuni 24 tahun ini, katanya, batal. Stasiun TV kita akan dihujat netizen. Siapa yang gak setuju? Pacu, kamu baik. Kau bisa pukul orang. Pukul! Kalian penipu. Gak bisa pergi. Kamu. Pak Chu. Pacu, kita bakal balik lagi. Semoga sukses. Pacu. 20 tahun lalu, kita berpisahan di sini juga. Semoga sukses ujian masuk perguruan tinggi. Semoga langsung menang. Pacu, tunggu aku pulang. Jangan pergi dulu. Pacu, aku pasti masuk Akademi Arsitektur Longguo. Tidak akan mengecewakanmu. Pacu, terima kasih. Pak, Su, Desa Panlong. Aku akan kembali. Aku takut. Ini pertama tinggalkan pegunungan ini. Jangan takut, Pacu bilang. Kita burung bebas. Pasti harus terbang pergi. Jangan nangis. Ujian yang bagus. Kalau nggak lulus, jangan pulang. Semua cepat pergi. Semangat, generasi penerus Longguo. Bu,
Aku pasti akan keluar dari pegunungan ini. Desa Panlong, aku pulang. Tacho, aku pulang. Gunung ini, aku kembali. Insinyur Chu, ini barang yang Anda minta. Penipu! Kalian menghisap energi Long kami! Jangan harap bisa kabur! Jangan tuduh, mereka bukan penipu. Ayahku bukan penipu. Ayahku adalah guru desa di Panlong. Menjadi guru adalah pekerjaan paling bangga seumur hidupku. Chuge, kamu orang hebat dari kota provinsi. Pertimbangkan bantu pendidikan desa, anak muda. Latihan beberapa bulan. Di mana? Desa Panlong, Jinghai. Aku ke sana. Berat, listrik belum masuk. Takut susah, bukan anak muda. Hei, kamu umur berapa? Kamu siapa? Saya guru bantuan dari provinsi. Guru? Iya. Pasti, orang kota lagi. Sudah banyak orang kota ke sini. Semua bilang mau jadi guru. Gak ada yang betah lebih dari sebulan. Sering ada guru datang ke sini. Halo, Pak. Di sini miskin banget. Hari ini aku ke desa. Lihat anak umur 15. Bahkan gak punya baju. Dia malah pakai karung pupuk urea buat baju. Aku mau ajukan bantuan kebutuhan pokok buat anak-anak di sini. Anak-anak di sini rata-rata malas sekolah. Guru bantuan dulu juga cepat pergi, jadinya kesamburu. Aku memutuskan untuk tetap di sini. Bukan hanya 3 bulan. Aku memilih tinggal 3 tahun dulu. Karena aku sudah datang, ya lakukan sesuatu lah. Setidaknya bisa membangkitkan semangat anak-anak di sini untuk belajar. Kita punya guru baru lagi. Entah bisa sebaik guru Liang sebelumnya. Ini adalah namaku. Aku jadi guru bahasa, matematika, Inggris, kimia, fisika kalian. Aku akan mendampingi kalian selama 3 tahun. Kalian ada 8 orang semuanya. Tujuanku cuma 1. Guru baru ini mau tinggal 3 tahun. Paling lama 3 bulan. Apa tujuannya? 8 orang ini harus masuk universitas setelah 3 tahun. Keluar gunung ini, saat lulus universitas, 8 orang ini semuanya jadi orang hebat di negeri ini. Dia bilang, apa? Katanya dalam 3 tahun, mau buat 8 anak dari desa Panlong lulus universitas. Dia tuh sombong banget, ngarang aja. Bukan cuma desa Panlong, seluruh kota Wolong. Kota 20.000 orang, belum ada yang kuliah. Dia bilang mau 8 mahasiswa dari desa Panlong. Ngaco banget! Orang-orang dari kota suka ngomong bohong. Mahasiswa semuanya punya keahlian khusus. Dia ngomong gampang, 3 tahun. Latih 8, jangan bilang 8, 1 mahasiswa pun bisa dilatih. Desa Panlong bangun kuil buat dia tiap 1 dan 15 bakar dupa. Dia pahlawan terbesar Panlong. Aku lihat kalian semua pintar. Kalian juga anak-anak yang kuat. Cuma kurang pembimbing yang tepat. Kalian kurang arah dan rencana hidup. Orang kota suka pamer. Jangan anggap omongan saya bohong. Jangan pikir saya sombong. Kalian boleh nggak percaya saya punya kemampuan ini. Tapi kalian nggak boleh nggak percaya diri sendiri. Nggak punya kemampuan ini. Guru baru itu bilang, dia mau 3 tahun bikin 8 anak desa Panlong lulus ujian universitas. Chu University ngomong besar tanpa mikir. Bikin aku ketawa banget. Desa Wolong aja belum pernah punya mahasiswa. Chu University memang bisa pamer. Guru Chu, sekolah selesai. Guru Chu, dia Chu University. Chu, makan mau. Sejak hari itu, dia punya julukan baru, Chu Dexiu. Satu desa. Semua orang menertawakan dia, dibilang so tahu. Bukan Chu Laoshi, kamu lebih cocok dipanggil guru tukang ngomong besar. Awalnya Pak Wang nggak percaya dia punya kemampuan itu. Saya percaya dia punya kemampuan itu. Cuma waktu itu, kami sendiri nggak percaya diri bisa seperti itu. 1,999 mahasiswa berharga. Saya ingat banget, waktu di kota Jinghai, ada yang lolos kuliah, langsung masuk koran dan berita. Pak Wang, Anda pernah masuk kuliah nggak? Tahun 2002, orang pertama Jinghai masuk Universitas Kyoto jurusan manajemen keuangan. Tahun 2005, terjun ke bisnis. Tahun 2007 punya pengusaha terbaik Profesor Barat, daya 2009. Saya Wang Jinghai, pengusaha pertama desa Panlong yang keluar Asia menuju dunia. Setelah lulus, saya ingin kembali dan dengan bangga memberitahu Universitas Chu. Saya lulus dari Universitas terbaik negeri Naga. Saya Wang Jinghai berhasil. Tapi setelah saya kembali, sekolahnya sudah dibongkar.
Saya sudah tidak bisa menemukan Pak Wang. Saya ingin menunjukkan kepadanya. Saya diterima Universitas Chu. Universitas Chu, saya kembali. Saya datang. Saya akan berdiri dengan bangga di depan Anda lagi, seperti 20 tahun lalu, memamerkan pencapaian saya. Saya ingin mendengar Anda memuji saya sekali lagi. Ada kemajuan. Teringat, nama saya Chu Ge. Saya angkatan kedua mahasiswa ujian masuk universitas. Dulu saya pernah menjadi guru relawan di sini. Kemudian di sini sudah tidak ada murid, sekolah juga sudah dibongkar, maka saya pergi. Menjadi guru di sini adalah masa paling bahagia dan paling membanggakan dalam hidup saya. Saya telah mengubah nasib beberapa anak muda di daerah pegunungan terpencil ini. Turun! Mulai live streaming di sini aja. Cepat pasang alatnya! Aduh, gimana ini? Banyak stasiun TV datang. Pak Chu, guru! Pak Chu, nggak apa-apa kan? Itu sekolah ya? Itu bekas gedung SMP Panlong dulu. Sekarang harusnya sudah dibangun sekolah baru. TV datang. Bapak tua duduk sini. Bikin reputasi kampung kita jelek ya. Pak tua, cepat bangun. Aku cuma dorong sedikit. Jangan pura-pura mati. Bawa aku. Aku mau lihat sekolah barunya. Kami bukan penipu. Namaku Zhang Youwei. Dulu orang Panlong. Kalau nggak percaya cari sendiri. Mereka semua juga warga lama Panlong dulu. Kenapa orang Lofeng bisa pindah ke Panlong? Saat kami pindah, aku yang tanda tangan. Setuju kalian pindah dan bangun desa baru. Ngaku aja. Kalian tahu dia siapa? Dia bekas guru desa Panlong. Kalian tahu, Wang Dinghai juga dari sini. Kalian tahu, Lin Qi juga dari sini kan? Kalian tahu, Zhou Qiang juga dari sini kan? Dan guru Chuo adalah guru mereka. Kamu masih muda. Kamu belum tahu. Kamu bisa tanya ayahmu. Tanyakan juga kepada orang tua di desa ini. Coba tanya mereka. Apa tahu tentang Chu Dexiu dari desa Panlong 20 tahun lalu? Chu Dexiu itu kayaknya familiar. Sepertinya aku pernah dengar namanya panggilan Chu Dexiu. Aku dengar dari ayahku. Aku juga kayaknya pernah dengar tentang Chu Dexiu. Apakah itu orang legendaris yang bikin 8 orang jadi mahasiswa? Kamu tahu tentang Chu Dexiu? Aku nggak tahu namanya, tapi aku pernah dengar soal Chu Dexiu. Waktu kecil, aku sering dengar ayahku cerita. Chu Dexiu itu pahlawan di kota Wolong. Orang tua di desa sekitar bakar kertas sembahyang saat hari raya. Masih menyebut nama Chu Dexiu. Aku juga ingat dulu kakekku waktu tahun baru bakar kertas sambil berdoa. Manjusri Bodhisattva, tolong cucuku jadi mahasiswa. Aku tanya kakek, siapa Chu Dexiu? Kakekku bilang dia itu Manjusri di kota Wolong. Apa gitu? Aku juga ingat Manjusri Bodhisattva Chu Dexiu. Manjusri Bodhisattva. Kepala desa mah. Coba pikiran baik-baik. Di SD baru desa Panlong ini. Apa masih ada gambar lukisannya? Siapa ini? Kok aku nggak kenal? Mama, kepala sekolah kita bilang dia dari Universitas Chu. Siapa Yunif Chu? Apa yang dia lakukan? Nggak tahu. Kepala sekolah bilang dia punya keahlian luar biasa. Aku pengen ke sekolah buat lihat-lihat. Aku dengar kabarnya dari internet. Pak Chu, saya tahu hari ini Anda mau datang kembali. Teman-teman juga semua bakal pulang hari ini. Aku sudah di sini 10 tahun. Selalu menunggu kapan Anda akan kembali. Aku nggak sabar pengen ketemu Anda dan bilang sesuatu. Aku murid Anda yang paling biasa, Niu Qiang. Akhirnya berhasil satu hal meneruskan semangat. Pelajaran malam ini kita bakal bahas materi spesial. Apa itu mimpi? Cuma hal yang kamu pikirkan di dalam mimpi. Hahaha, mimpi itu sebenarnya hal yang paling ingin kamu lakukan seumur hidup. Setiap orang harus punya mimpi. Cuma ada mimpi besar dan mimpi kecil. Bapakmu seumur hidup bertani, mimpinya cuma punya satu sapi, bantu ngurangi capek. Ini mimpi. Hahaha, beda sama di buku. Kupikir mimpi itu jadi ilmuwan. Ayahmu cuma bermimpi punya seekor sapi. Hahaha, Niu Qiang, kamu punya mimpi nggak? Mau jadi guru? Mimpimu mau jadi guru ya? Kenapa ketawa, Chu Dexiu? Sebelum kamu datang ke sini, kami berharap Panlong Chun punya sekolah.
Harap, Panlongchun punya guru. Tapi selain kamu yang otaknya aneh, siapa yang mau ke Panlongchun? Kami suka kamu tapi cuek dan pura-pura nggak suka. Tidak benci kamu. Takut. Susah-susah suka kamu. Kamu malah pergi lagi setelah beberapa hari. Bersikap cuek itu cara kamu melindungi diri. Aku pengen bener-bener belajar dari kamu. Kamu janji mau bikin kami lulus kuliah. Aku sih nggak percaya. Tapi aku ingin belajar semua ilmu darimu. Juga jadi guru. Di Panlongchun, pasti selalu ada anak yang lahir. Pasti juga akan tumbuh sebesar kami sekarang. Pasti mereka juga butuh sekolah dan guru. Nanti kalau Chudekshu kamu pergi, dan aku sudah belajar semua dari kamu, aku bisa tetap di sini. Anak-anak nanti butuh aku. Sama seperti sekarang kami butuh kamu. Ini ranting pohon apa ya? Apa ini api? Apa? Ada pepatah. Api warisan terus menyala. Itulah mimpimu. Yang biasa hanya ingin jadi guru. Tapi kebesaran yang tersembunyi adalah api warisan itu. Aku diterima Universitas Pendidikan. Belajar keras, ingin cepat lulus. Kembali desa Panlong. Kembali ke sisimu. Jika ada, ingin berdiri bersamamu. Di desa Panlong, pasti selalu ada anak lahir, tumbuh besar seperti kita. Mereka butuh sekolah, butuh guru. Aku janji padamu, api warisan tetap menyala mulai hari ini. Tetap di Panlong. Semua gaji, aku sumbangkan. Aku ingin buka sekolah baru. Tapi aku malah lanjut kuliah S2. S2 3 tahun, aku ingin cepat lulus kembali ke sisimu. Tapi karena satu tulisan ilmiah, aku lanjut ke S3. New Kong! Setelah diputuskan pihak kampus dan komite penilai gelar, kamu resmi mendapat gelar doktor. Selamat untuk dokter pertama di kota Jinghai. Tahun aku kembali ke desa Panlong. Sekolahnya hilang, kamu juga tak ada. Aku menangis seharian, karena mimpiku hancur. Sudah pergi. Kalian semua sudah pergi. Kamu, Guru Chu tahun 2024, yang aku kenal dengan baik. Aku sangat kangen kamu lately, karena sering teringat kenangan bersama di kelas. New, tahun 1999, Anda menyalakan semangat di sini. Sejak itu dimulai, saya bertekad jadi bagian api semangat. 24 tahun berlalu. Saya kembali mendirikan sekolah baru jadi kepala sekolah. Guru tiada padam. Semangat tak padam. Saya akan bimbing generasi berikutnya di sini. Seperti Anda bimbing kami. New Kong. Dia benar-benar orang yang disebut Bodhisattva Manjusri dalam cerita. Mereka sudah masuk ke Universitas Chu. Kita juga harus masuk ke dalamnya. Ayo, mari kita ikut mereka masuk ke Universitas Chu juga. Jangan sampai kita tertinggal di belakang. Pengusaha terkaya Longguo, Wang Jinghai, Ketua Wang. Sosok legendaris, jadi orang terkaya 20 tahun dari nol. Jadi benar dong? Kabar kalau Wang Jinghai itu muridnya? Bentar lagi mau ketemu Guru Chu. Kenapa aku jadi tegang begini? Profesor Zhou, sebentar lagi sampai. Cepat, ambil cermin. Guru, saya pulang proyek Changqiong. Anda bilang impian New Qiang diteruskan generasi ke generasi. Pak Karlin, apa impian Anda? Linci, kamu punya impian nggak? Aku nggak segitu bosannya. Bosan? Enggak? Bosan? Aku nggak mau ngomongin soal impian. Sebenarnya dari semua orang, kamu paling perlu punya impian. Aku nggak tahu impianmu, tapi tahu impian ayahmu. Ayahmu kena leukemia. Setiap hari sakit di ranjang, impiannya cuma ingin cepat mati, biar nggak nyusahin kamu. Pak Chu, orangnya baik. Beliau ajarin kita, belajarlah, itu jalan keluar. Kalau rajin belajar, suatu hari bisa keluar dari gunung dan kuliah. Kamu pengen kuliah? Kepikiran. Chudekshu bilang, kuliah itu tempat mengubah nasib. Tiap hari aku rebahan di sini. Nggak dapat uang. Malah buang banyak uang. Ini tabungan keluarga. Ambil aja. Ayah, tiap hari aku hidup. Kamu makin jadi beban. Sebelum mati lihat kamu dapat jalan keluar, aku nggak nyesel. Ayah, jangan ngomong aneh-aneh.
Ikuti situ Daksu. Aku yakin kamu benar-benar bisa masuk universitas. Deksio, kamu ngomong ngawur. Kematian itu impian ayahmu, Linji. Kalau kamu punya impian, Deksio, impianku tuh nggak ada urusan sama kamu. Impian ayahku nggak urusan kamu. Jangan so ikut campur urusan orang. aku gurumu. Urusan keluargaku nggak perlu kamu campur. Aku gurumu. Jadi aku bilang ya, aku nggak punya impian bodoh. Aku cuma pengen ayahku tetap hidup. Aku cuma pengen ayahku sehat. Aku cuma mau ayahku bisa lihat aku menikah dan punya anak. Bisa tutup mata dengan tenang. Lalu bilang, "Nak, akhirnya aku nggak perlu khawatir soal kamu lagi." Nah, aku nggak bisa memejamkan mata. Aku khawatirin kamu. apa gunanya mimpi? Bisa bikin ayahku hidup lagi nggak? Bisa bikin ayahku sembuh nggak? Bisa bikin ayahku lihat masa depanku? Bisa! Kamu, mahasiswa cu. Satu desa bilang kamu suka ngomong besar. Kamu... Bohong. Aku orang gunung. Bukan buta huruf. Penyakit ayahku gak ada obatnya. Ilmuwan seluruh dunia tiap hari terus meneliti. Sekarang belum bisa. Mungkin nanti bisa. Siapa tahu ahli obat kapan bisa berhasil. Jadi, kamu pengen gabung tim penelitian kayak gitu? Kamu pengen ikut mendorong kemajuan medis dunia? Pengecut! Kamu menanggung semua ini. Kelihatannya kuat. Padahal aslinya pengecut. Kamu takut orang bongkar lukamu. Kabur tiap sebut ayahmu. Cuma kelihatan kasihan tapi pengecut. Aku nggak begitu. Hari ini aku bongkar semua soal ayahmu tanpa basa-basi. Aku emang sengaja bongkar luka lamamu. Aku juga mau bilang, kamu itu anak dari desa, ya? Baju, anak desa. Apa yang kamu andalkan? Kalau orang lain gak ngomong, bapamu gak akan mati. Kalau orang lain gak bilang bapamu bakal sembuh, aku bilang, meski nanti dunia nemuin teknologi buat nyembuhin bapakmu, kamu, anak desa, pasti gak akan mampu berobat. Ini, aku anak desa. Aku gak punya apa-apa buat diandalkan. Bapakmu sekarang masih bisa bertahan hidup. Itu karena siapa? Kamu sandarannya? Kamu sandar siapa? Kamu bisa mengandalkan siapa? Baju, gimana caranya aku bisa selamatkan bapakku? Aku bukan pengecut, aku pengen ngelakuin sesuatu, tapi aku nggak tahu harus ngapain. Aku benar-benar nggak tahu. Sebenarnya kamu udah lakukan. Guru hari ini bikin kamu sakit hati. Serius. Jalankan, lakukan. Baik, aku sering lihat kamu baca buku kedokteran, belajar medis Cina dan barat sendiri kan? Nggak mampu beli obat, aku belajar sendiri, cari obat sendiri buat bapak. Mulai hari ini, belajar profesional dan sistematis. Aku belum belajar, dokter. Aku bisa minta teman kirim buku medis profesional. Guru nggak bisa ajarinmu medis. Tapi mulai hari ini, aku kasih kamu kesempatan belajar terbaik di dunia. Ayahku masih bisa menunggu nggak? Itu leukemia loh. Mungkin ayahmu bakal nunggu sampai hari itu. Kamu wujudkan mimpi sendiri. Mungkin ayahmu nggak sempat nunggu terus tapi di saat ini, ada berapa banyak orang di dunia yang sama kayak kamu? Apa mereka juga berharap penyakitnya bisa sembuh? Apa mereka juga pengen keluarganya bisa sehat lagi? Kalau ayahmu sempat nunggu sampai kamu sukses, kamu jadi penyelamat ayahmu. Kalau ayahmu nggak sempat nunggu, suatu hari nanti, kamu juga bakal jadi penyelamat buat banyak orang di dunia ini. Tapi waktu itu baru aku tahu dia nggak lama di sini. Tapi dia udah hafal banget kondisi keluarga kita yang 8 orang. Dia juga udah tahu siapa yang jago siapa suka ngapain. Oh ya, istilah modernnya ini namanya menemukan bakat. Profesor Lin, dia sebenarnya orang seperti apa? Dia pakai kacamata, baju putih, kelihatan polos. Orang panggil dia Universitas Chu, ngeledek dia. Tapi dia kayak nggak ngerti, senyum aja. Wang Tinghai ingin belajar ekonomi lintas disiplin. Malam-malam dia naik sepeda ke kota cari buku itu. Akhirnya dia jatuh sampai kepala berdarah parah. Dia yang pas kita bikin masalah, selalu melindungi kita di belakangnya. Tapi balik badan, malah siap-siap pakai sabuk buat memukul kita. Maaf, Pak. Dia bilang, buku-buku kedokteran barat tebal. Semua ditulis pakai bahasa Latin, aku nggak ngerti. Pak Chu bisa bahasa Latin nggak? Dia jawab, bisa. Sebulan kemudian, dia ajari aku Latin. Dia yang ngajarin aku bahasa asing pertama. Pak Chu, Anda bisa bahasa Latin nggak? Gampang. Nanti bulan depan aku ajari. Dia punya banyak keahlian. Bahkan bisa bahasa Latin. Bisa sih. Apaan? Sejak aku tanya soal itu, dia beli buku-buku bahasa Latin
mulai belajar sendiri, buat ajarin aku dia diam-diam belajar dulu, akhirnya ketahuan sama aku. Pokoknya, setiap kali aku mengungkapkan keinginan untuk mempelajari sesuatu yang baru, baik itu keterampilan praktis, pengetahuan teoritis, atau bahkan hobi yang ingin aku eksplorasi lebih dalam, orang-orang di sekitarku selalu mendukungku dengan penuh semangat dan memberikan dukungan yang aku butuhkan. Meski dia nggak bisa, dia berusaha ajari saya. Dia orang yang paling saya hormati seumur hidup, dan semua orang sangat mengaguminya. Dia juga sosok yang hebat seperti seorang ayah. Prof Lin, saya ikut Anda 8 tahun. Saya tak pernah iri pencapaian Anda, tapi sekarang saya iri Anda punya guru ini. Sebelum hari ini, saya sulit membayangkan kenapa Anda mencari dia selama 20 tahun. Guru, sekaligus seperti ayah. Teman-teman penonton, mungkin memang ada guru seperti ini di dunia. Wang Dinghai, orang terkaya Dragon Country, bawa bunga masuk sekolah ini. Cukran, pahlawan wanita Dragon Country dari Banshee Engineering Bureau, masuk sekolah ini dengan bunga. 2 orang rumor benar muncul, nggak bisa gambarkan perasaan saya. Apa yang dikatakan kakak senior saya memang benar. Cepat kirim wartawan TV ke Desa Panlong. Apa yang dikatakan anak saya memang benar. Chu Sixi bilang, di internet, ayahnya telah membimbing orang terkaya dan pahlawan wanita. Membimbing Zhou Qiang, membimbing Lin Qi. Sekarang 2 orang pertama sudah muncul. Lin Qi, peraih penghargaan tertinggi biologi pertama dalam sejarah Dragon Country. Apakah dia akan muncul? Zhou Qiang, profesor termuda dalam sejarah penerbangan Dragon Country. Muncul. Xu Dingfeng muncul. Apakah mereka semua akan muncul? Kepala stasiun! Rating Dragon TV meledak! Apa? Aduh! Gak nyangka aku lihat orang terkaya! Jangan-jangan ini beneran. Beneran ada guru kayak gini di dunia? Dia melahirkan generasi baru untuk negara kita. Mungkin cuma kebetulan aja. Aku sih nggak percaya. Masa sih? Nggak mungkin. Di pedalaman ada seorang guru seperti ini. Dia pakai masa muda dan keringatnya menyalakan mimpi anak-anak. Masa di dunia ini beneran ada guru desa kayak gitu? Serius, nggak mungkin ada orang kayak gitu di dunia. Mana mungkin satu guru bisa jago di semua bidang. Bisa didik pengusaha, ilmuwan, arsitek, ahli roket, dan biolog juga. Sehebat-hebatnya orang, nggak mungkin semua bisa dikuasai kan? Juga aku sama sekali nggak pernah dengar. Kalau dia sekeren itu, pasti kita udah pernah dengar dong. Ratingnya tembus banget. Reuni 24 tahun ini baru berlangsung setengah jam. Rating kami sudah mencapai 50%. Direktur, sudah 60%! Seluruh negara lo, saat ini 60% orang menonton Jinghai TV, sekarang 70%. Direktur, jumlah penonton streaming langsung lewat internet sudah 40 juta orang. Kita viral, TV Nanhai kita viral. Kamu Direktur Jinghai TV, punya latar belakang media. Tapi kamu malah mengandalkan intuisi untuk mengambil keputusan. Coba lihat, di atas kepalamu, ada 4 kata itu. Anak saya Qin Haifeng, dia akan lebih hebat dari saya. Direktur, sekarang gimana? Jinghai TV kita belum pernah punya rating setinggi ini. Direktur, telepon. Telepon dari Pak Chun. Pak Chun sendiri langsung menelepon untuk menanyakan. Pak Chun. Reuni 24 tahun, bagus. TV kalian juga bagus. Semua orang online bilang itu palsu, tapi TV kalian tetap kirim tim buat siaran langsung. Menyoroti guru hebat yang tersembunyi dalam sejarah. Prinsip jurnalis, lakukannya. Di atas kepala kalian ada 4 huruf itu. Pisahkan palsu asli. Mulai sekarang, kalian harus memastikan acara ini berjalan lancar dan memahami wawancara secara mendalam. 24 tahun lalu, semua kejadian di desa itu digali. Kisah Pacu diangkat sepenuhnya. Penonton ingin tahu, masyarakat ingin tahu, dan kita juga ingin tahu. Siap. Kirim 2 tim reporter lagi. Masuk desa Panlong. Wawancara mendalam warga saat itu. Wawancarai semua orang yang tahu tentang kisah Pacu waktu itu. Kisah guru desa di Panlong. Kisah Pacu dan murid-muridnya harus disebarluaskan ke seluruh dunia. Biar semua orang tahu. Orang hebat ini tidak seharusnya terkubur di sejarah 24 tahun. Tidak seharusnya hilang dalam abu. Mulai hari ini, tugas kita hanya satu. Semua di Longguo. Kenal dia tersembunyi, tapi luar biasa. Siap! Siap! Jurnalis harus mengangkat kisah yang tersembunyi dan luar biasa seperti ini. TV Kyoto segera ke desa itu dan gali kisah lama lebih dalam. Siap, siap. Lebih dari 80 stasiun TV dan media sedang menuju desa Panlong. Kita harus cepat.
Stasiun TV utara kita, dekat kota Jinghai. Kita harus dapatkan info pertama. TV barat, daya harus siap jangka panjang. Minimal sebulan di desa pegunungan. Kita gali semua kejadian di desa. Dan orang-orang itu 1998 sampai sekarang. TV wilayah Tenggara segera berangkat ke desa Panlong. Harus cepat. Rahasia besar. Mulai hari ini, Guru Chu akan mengguncang dunia pendidikan 100 tahun. Namanya akan dikenang sepanjang masa. Palsu. Sampai sekarang, kalian masih merasa itu palsu. Kamu bawa koran hasil Photoshop, kami langsung percaya begitu saja? Mengakui kehebatan orang lain sesulit ini? Kamu nggak mampu, nggak pernah dengar, nggak pernah lihat. Jadi menurutmu di dunia ini, nggak ada guru legendaris sehebat itu? Kalau memang di dunia ada orang seperti itu, lalu kita yang sudah bertahan di dunia pendidikan, kenapa sama sekali belum pernah dengar? Nggak bener deh. Dulu juga nggak pernah dengar. Kita juga kerja di pendidikan, tapi nggak pernah dengar. Kalian kira semua orang tuh sama kayak kalian? Kira semua orang seperti kalian? Tiap hal kecil aja harus dipromosikan, dipuji kemana-mana? Di dunia ini banyak orang yang melakukan hal luar biasa, tapi kalian belum pernah dengar. Itu nggak mungkin. Di dunia ini ada orang yang diam-diam hebat. Oke, aku pergi. Kalau mau keluarkan kakak senior, nggak cegah lagi. Nah, begitu dong. Chin, tetap hormati keputusan sekolah. Aku juga keluar dari sekolah. Mulai hari ini, aku, Qin Haifeng, keluar dari Universitas Jinghai. Tempat ini sama sekali nggak pantas jadi alma mater kakak seniorku yang luar biasa. Yang di sini bukan kehormatan, cuma malu. Qin Haifeng, yang ku dapat juga malu. Aku nggak mau belajar di sini. TV Jinghai punya acara bertemu lagi. Setelah 24 tahun, siarkan langsung kejadian ini. Chu Sixi bawa ayahnya ke desa Panlong. Apa sih yang perlu dibahas soal ini baru saja tadi? Orang terkaya Longguo, Wang Dinghai, tiba di desa Panlong. Apa? Insinyur perempuan nomor 1 Longguo, Chu Keran, bawa belasan insinyur ke desa Panlong. Pemenang penghargaan biologi tertinggi Pak Lin Qi juga sampai di desa Panlong. Profesor Zhou Qiang tiba di desa Panlong. Gubernur Provinsi Barat Daya Chu Dingfeng mengakui lulusan desa Panlong dan murid Guru Chu. Pak Chu Dingfeng ke desa Panlong malam ini setelah 3 konferensi internasional penting. Chu Dingfeng, pejabat tinggi negara, dia juga merupakan siswa desa Panlong. Di dunia ini benar-benar ada orang seperti itu. Diam-diam, tapi luar biasa. 24 tahun tanpa nama. Kau kenal? Aku ingin menghormati ayah dari kakak seniorku. Ingin melihat sendiri sebenarnya seperti apa guru ini. Di internet dikatakan ada seorang guru bernama Chu Ge. Beliau membina talenta hebat di biologi, pemerintahan, dan bisnis. Aku tahu. Mereka bilang Xu Dingfeng juga muridnya. Seingatku Xu Dingfeng memang dibimbing langsung oleh Anda. Itu bukan sekadar rumor online, tapi benar adanya. Tahun 1998, saya mengutus dia ke desa Panlong untuk membantu. Chuge, kamu adalah talenta terbaik dari kota provinsi. Kamu mau pertimbangkan buat membantu pendidikan di desa? Anak muda kan? Latihan beberapa bulan. Di mana? Di desa Panlong, kota Jinghai. Katanya susah. Listrik belum masuk. Takut susah bukan sifat anak muda. Kamu talenta hebat. Aku sebenarnya berat melepasmu. Tapi kamu masih muda. Aku ingin kamu ke desa untuk membantu. Biar nanti bisa berkontribusi lebih besar. Aku nggak mau mikir sejauh itu. Kamu tuh... Mana? Susi, saya suruh dia bantu beberapa bulan. Tapi setahun. Dia ngapain? Belum pulang! Juga nulis surat. Katanya dia mau tinggal di sana 3 tahun. Dia mau membina semua anak-anak itu. Omong kosong! Dia pasti cuma mau kabur! Saya kasih dia tugas tambahan! 3 tahun masih belum pulang! Apa dia nggak mau kerja lagi? Dia bilang kirim anak ikut ujian masuk universitas, dia nggak bisa pergi. Saya harus tetap di desa Panlong. Tunggu hasilnya. Lupakan. Mulai sekarang, saya anggap dia nggak ada. Chuge kirim surat, minta persetujuan 10 komputer. Dia bilang, desa pegunungan susah. Ingin anak-anak cepat kenal media baru. Pergi. Dulu saya selalu pikir keputusan saya yang paling salah adalah kirim Chuge ke pegunungan untuk mengajar. Saya sempat kira negara kita kehilangan satu talenta tinggi yang langka. Sekarang baru tahu, itu keputusan paling bijak sepanjang hidup saya. 24 tahun lalu, dia pergi ke pegunungan
bertahan diam-diam. 24 tahun kemudian, dia培育出talenta kelas atas untuk negara kita. Dia demikian tua duduk kursi roda. Saya pensiun. Waktu cepat berlalu, ayo pergi. Sudah saatnya saya ketemu dia lagi. Lihat, hari ini kamu bertemu murid-murid. Mereka semua sangat hebat di bidangnya, masing-masing. Aku bangga padamu, 等于我为你骄傲。 Jangan khawatir. Di perjalananmu pasti ada teman. Semua orang mengenalmu. Jangan khawatir. Di perjalananmu pasti ada teman. Semua orang mengenalmu. Guru, Chu, aku ingat dulu. Anda ke kabupaten 8 kali, menulis surat ke provinsi sampai 10 kali. Cuma ini mengajukan satu komputer buat kami. Ajukan komputer. Kedepannya, komputer ganti manusia banyak hal. Misalnya menggambar, prediksi, menghitung semua yang bisa manusia lakukan, komputer juga bisa. Hal yang manusia nggak bisa, komputer bisa. Mungkin nanti sangat erat dengan kehidupan kita. Nggak mungkin ada benda kayak gitu. Chu, Paymer. Jangan nggak percaya. Beberapa tahun lalu, di luar negeri sudah ada perusahaan besar bernama Weiruan. Chu, universitas bikin satu, kita lihat. Baik, saya akan coba ajukan satu komputer ke desa Panlong. Kalian harus segera mulai belajar komputer. Ikuti perkembangan zaman. Belajar sesuatu. Tahun 90. Mahal. Saya nggak dapatkan untuk kalian. Guru, Chu. Tapi sekarang, siswa generasi baru di desa Panlong sudah punya. Baik. Aku benar-benar ingin lihat, kayak apa sih sekolah kalian waktu itu? Kenapa ketawa? Sangat miskin, sangat susah. Sekarang kita berdiri di sekolah dulu. Guru Chu, ini gedung kelas kami. Muridnya sedikit, jadi bangunannya rendah. Tapi sekarang sudah nggak bocor angin atau air hujan lagi. Baik. Lapor. Ada apa? Bu Chu, saya mau tukar tempat duduk dengan Wang Dinghai. Kenapa? Saya duduk di bawah lubang, buku saya basah hujan. Wang Dinghai nggak belajar, suruh duduk sini. Kenapa? Pak Chu, semua ini dibeliin Wang Dinghai. Generasi siswa baru kita nggak bakal duduk jongkok, gara-gara nggak ada bangku lagi. Dan nggak bakal nulis PR sambil tengkurap di tembok, karena nggak ada meja. Bapak nggak perlu jadi tukang kayu lagi. Nggak perlu malam-malam bawa palu, perbaiki meja bangku. Oak. Baiklah. Kalian lagi ngapain? Niyuki yang dorong aku. Mejanya roboh. Kamu duluan dorong aku. Gara-gara kalian. Tadinya 3 meja. Sekarang rusak 1. Bukan salahku. Udah, jangan ribut. Gara-gara kamu. Jelas-jelas kamu. Pokoknya salah kalian berdua. Kalau bukan kalian, apa aku bakal jongkok di sini? Tidak ada yang bisa bikin tenang. Pak Jo, aku pulang. Pak Chu, saya pulang. Pak Chu, saya pulang. Pak Chu. Saya pulang. Guru Chu. Malam itu aku nggak berani bicara. Sebenarnya aku punya mimpi. Aku ingin terbang ke langit biru. Kamu mau jadi pilot? Aku ingin menembus awan. Aku ingin terbang keluar dari bumi. Kamu mau jadi astronot? Tidak. Aku ingin menciptakan pesawat luar angkasa. Aku ingin meneliti roket. Aku lihat di TV roket Long March Longguo dinyalakan dan diluncurkan saat kita ke kota kabupaten terakhir. Guru Chu, itu luar biasa banget. Aku lihat roket bebas. Dia lepas gravitasi bumi, menembus atmosfer, dan keluar dari planet ini. Dia menuju luar angkasa yang jauh, membawa nyala api indah. Di atasnya tertulis, Proyek Changkyong. Megah dan mengagumkan. Orang yang menulis Proyek Changkyong di roket itu, bangga melihatnya terbang keluar angkasa. Orang yang merancangnya sendiri, pasti hatinya bergetar saat melihat karyanya menembus awan. Sejak hari itu, aku punya mimpi di hati. Mimpi aku lihat diriku masa depan ikut Proyek Changkyong. Aku lihat diriku di masa depan merancang detail, digambar desain. Dia merakit dan memperhalus setiap bagiannya. Mimpi kulihat diriku masa depan di pusat peluncuran. Hitung mundur 5 kurang 4, kurang 3, kurang 2, kurang 1, tekan tombol peluncuran. Saya lihat karyaku terbang keluar bumi ke galaksi. 10.000 tahun kemudian, masih melayang di sana. Jadi, kenapa kamu takut aku menertawakan impianmu yang begitu besar? Aku cuma anak gunung. Bahkan keluar dari gunung ini saja nggak bisa. Zhou Qiang, suatu hari kamu pasti terbang keluar gunung ini, seperti burung kecil itu.
Kalau kamu tertarik sama dunia antariksa, aku bisa ajari kamu. Guru Chu bilang hari ini mau ngajarin aku. Kau belum datang juga. Guru Chu, di sini ada sejarah luar angkasa dunia, fisika antariksa, dan pengetahuan dasar kimia. Guru Chu, kamu bakal ngajarin aku semua ini kan? Kamu sendiri juga bilang, ini susah banget. Kayak cerita dongeng, nggak semua orang bisa pelajari ilmu antariksa. Tes dari aku waktu 1 bulan, kuasai pengetahuan buku, hafal lancar, lolos tesku, aku ajari kamu. Beneran? Pemilihan dan penggunaan orbit secara sengaja. Yang utama ada orbit geostasioner dan orbit sinkron kembali. Orbit sinkron matahari, orbit kutub, dan orbit beku. Misalnya, sistem stabilisasi 3 sumbu berbasis tenaga dorong, dan 3 sumbu berbasis roda gila. Jadi, gimana roda gila di sistem 3 sumbu stabilisasi? Hei, saya suruh kamu bercocok tanam. Kenapa malah bengong? Sistem stabilisasi Flavio, bukan harusnya begini. Masih bengong aja. Proyek penguasa Chang, Universitas Chu, itu penipu. Sebenarnya dia sama sekali nggak paham soal kedirgantaraan. Tapi penipu ini Masih berapa lama sampai? Kalau bukan karena kita teman SMA dan hubungan kita baik, aku nggak bakal ikut kamu sejauh ini. Teman lama, kamu harus bantu aku kali ini. Siswa saya betul-betul berbakat. Dia ingin bergabung dengan kalian. Tolong beri dia Kamu... halo. Anak desa kayak kamu, berani-beraninya mau belajar ilmu antariksa. Dasarnya apa? Kamu penipu dari Universitas Chu. Kamu bilang kalau aku hafal, kamu bakal ajarin. Tapi kamu sendiri nggak bisa ilmu antariksa. Kan aku udah cari orang buat ngajarin kamu. Dia meremehkan aku. Apa yang dia bilang memang benar. Aku anak desa. Layakkah belajar ilmu antariksa? Ilmu tinggi itu. Anak desa, kenapa? Ilmu tinggi pun tetap ilmu. Selama itu ilmu, pasti siswa bisa belajar. Aku nggak percaya kamu. Bulan lalu aku sudah bilang. Aku nggak pantas. Kamu bohongin aku bisa raih impian suatu hari. Guru salah. Nggak seharusnya bohongin kamu. Tapi sekarang orangnya sudah aku cariin. Masa kamu mau sia-siain kesempatan ini? Aku nggak mau. Dia meremehkan aku. Aha, coba sekali. Gimana tahu nggak coba? Siapa tahu bisa. Hari ini dia meremehkanmu. Besok buat dia menghargaimu. Teman lama, kasih kesempatan dong. Kasih dia kesempatan. Jangan bilang aku nggak kasih kamu kesempatan. 40 menit, nilai 100. Kalau kamu dapat 50, aku bakal kasih kamu kesempatan ini. Teman lama, keterlaluan. Ujian antariksa. Ujian lain 2 jam. Kamu kasih 40 menit, dia baru belajar sebentar. Aku nggak punya waktu buat anak kampung. Mau ngerjain atau enggak. Tapi ini, jelas berat buatku. Kamu terlalu mempersulit. Aku nggak seperti itu. Siswa ini benar-benar suka. Suka pun percuma. Aku nggak punya waktu. Saya sudah selesai. Baru 20 menit. Zhou Qiang jangan asal-asalan. Aku nggak salah-salan. Kesempatanmu cuma sekali. Periksa ulang jawabannya. Baik, kalau sudah dikumpulkan, maka saya... Aduh. Gimana? Berapa nilainya? Bisa lulus nggak? Kamu benar-benar guru yang baik. Jangan bicara yang nggak penting. Cepat kasih tahu aku. Mulai hari ini, setiap Jumat malam, aku akan ke kota Wolong. Kalau aku nggak datang, aku akan kirim orang. Berapa banyak yang bisa kamu pelajari, itu tergantung kamunya. Berapakah nilainya? Maksudnya berapa nilai? Nilai penuh. Guru Chu dan Zhou Qiang. Aku bilang, kamu bisa terbang keluar gunung ini dan menembus atmosfer. Terbang keluar angkasa dan galaksi. Guru Su, hati-hati di jalan. Gimana satu langkah? Lebih dekat ke mimpi
pulang. Sejak hari itu, setiap Jumat, Chu Daxue bawa aku sepeda 3 jam ke Kota Wolong. Lalu jemput aku pulang lagi. Aku mulai dapat pelatihan yang lebih profesional, sampai akhirnya aku diterima di Akademi Teknik Changkyong. Halo Jokyang. Iya benar, ini aku. Ini Akademi Teknik Changkyong. Selamat Jokyang, kamu diterima. Datang ke kampus dalam 7 hari. Aku diterima. Komandan Joe, roket Panlong 1 yang Anda desain sudah selesai dirakit. Komandan Joe, perangkap pendingin Panlong 1 sudah selesai. Joe! 1 jam lagi peluncuran. Panlong 1 diluncurkan, tahap pertama terpisah. Pemisahan selesai. Panlong 1 mencapai kecepatan kosmik pertama. Panlong 1 percepat ke kecepatan kosmik kedua, meninggalkan atmosfer. Guru Chu, apakah Anda sedang menonton di depan TV dan melihat ini? Anak desa itu akhirnya keluar dari gunung. Muridku. Ayah, jangan bicara ngawur. Ayah, kenapa celana ayah basah lagi? Muridku, dia muridku. Guru Chu! Itu Profesor Joe, ahli roket juara dari Longguo. Wang, orang terkaya. Mereka yang di TV itu. Itu Irma Lince, pahlawan wanita cukran. Guru Chu! Guru Chu, aku pulang. Guru Chu, aku pulang, aku kembali. Reuni setelah 24 tahun. Muridku. Ayahku bilang, dulu, dia pernah jadi guru. Dia mendidik banyak murid. Sekarang mereka tulang punggung negara loh. Apa yang ayahku bilang semua benar. Cepat, ambil gambarnya. Teman-teman penonton, semuanya ini memang nyata. Betapa luar biasa itu. Ada seorang guru yang diam-diam hebat. 24 tahun lalu, beliau mengajar di desa pegunungan ini. Dia membantu 8 anak desa keluar dari gunung dan masuk universitas. 24 tahun kemudian, muridnya jadi orang kaya, nomor 1 negara Long, ahli biologi, roket, insinyur jembatan. Mereka semua jadi kekuatan utama di negara Long sekarang. Momen ini sudah lama kita nantikan. Saat ini, guru dan murid bertemu lagi setelah 24 tahun dan kembali berpelukan. Namanya Chu Ke, seorang guru desa yang tidak dikenal. Hebat dan diam-diam luar biasa. Guru Chu, masih ingat aku? Chu, keren banget. Dulu aku cuma ingin kerja beberapa tahun dan cari suami yang baik. Guru datang dengan tas di punggung, masuk ke desa Panlong, kelihatan polos. Sejak hari itu, di desa Panlong, ada Chu keren. Jalannya hidupnya berubah. Sejak saat itu, desa kehilangan ibu yang membelah kayu dan membesarkan anak. Longguo dapat kepala insinyur. Guru, selama 24 tahun berkali-kali, aku bayangkan hari ini. Aku berdiri di sini, memberitahumu pencapaianku. Bagus. Hidupmu telah mendapatkan hasil yang baik. Guru Chu, masih ingat saya? Lin Qi, ya benar. Guru Chu, ayahku akhirnya tetap meninggal. Tapi malam itu, aku tak bencimu lagi. Kamu bilang, meski ayahku tak sempat menunggu aku jadi penyelamatnya. Suatu hari nanti, aku jadi penyelamat banyak orang. Sel kanker berasal dari pembelahan sel. Kenapa sel bisa membelah, dan bagaimana caranya mencegah? Kesalahan DNA saat pembelahan sel. Dalam pengobatan Tiongkok, kanker itu benjolan, sumbatan, dan beku. Pola nadi lemah dan mengambang. Sementara, pengobatan Barat, Jepang mengusulkan pengobatan target spesifik. Lalu, bagaimana target bisa semakin tepat? Ayah, tunggu aku. 5 tahun lalu, Paul Ehrlich pertama kali mengajukan terapi target molekuler. Menurutku,
Itu langkah awal keberhasilan. Mungkinkah ada cara gabung pendekatan target? 4 tahun lalu, dokter bilang kamu punya waktu 1 tahun. Tapi setelah aku mulai belajar kedokteran dan biologi, aku bisa menambah 3 tahun lagi untukmu di dunia. Meski akhirnya tak bisa mempertahankanmu. Tapi sekarang aku sudah hampir memahami inti dari kehidupan. Saat ini, berapa banyak orang yang sedang menderita di dunia ini? Berapa banyak yang harus berpisah selamanya? Universitas Chu bilang, jika kamu tidak bisa menunggu aku jadi penyelamatmu, suatu hari nanti, aku pasti akan jadi penyelamat bagi orang lain. Ahli biologi Jepang telah membuktikan penggunaan multi-target. Dan ide yang aku bayangkan saat SMA ternyata benar. Jadi, terapi imun tinggi sel hidup yang aku ajukan juga benar. Dr. Lin, makalah Anda diakui oleh lebih dari 20 institusi medis terkemuka di dalam dan luar negeri. Serius? Halo, dear. Lin, Anda dari panitia penghargaan tertinggi. Ayah, dengar enggak? Kami dengan tulus mengundang Anda Maret tahun depan ke luar negeri untuk hadir di acara penghargaan. Kami anugerahkan penghargaan biologi berikutnya. Terima kasih Palin atas kontribusi luar biasa untuk dunia medis. Chu University, dengar nggak? Kamu gila? Ayahku bisa nunggu sampai hari itu? Siapa tahu ahli riset obat-obatan? Itu kapan bisa? Kamu mau gabung tim riset seperti ini? Kamu mau membantu mempercepat perkembangan medis dunia? Mereka bilang, aku jadi penyelamat dunia. Yang diharapkan bisa menyelamatkan semua orang dari bahaya besar yang mengancam kita semua. Sebuah tanggung jawab yang sungguhan dan penuh beban untukku. Tapi mereka nggak tahu. Kaulah penyelamatku. Mereka bilang saya punya kontribusi besar untuk dunia medis. Tapi mereka tidak tahu. Tahun 1999, di bawah api unggun di pegunungan ini, Anda menginspirasi seorang remaja yang bingung. Manajemen teknik. proyek penghargaan biologi 2 Majors Cina. Tahun 1999, hanyalah seorang remaja yang bingung. Kepala stasiun, rating kita sudah 90%. Sinkron di internet. Tidak penting. Kalau 10 tahun lalu, waktu SMA, aku bisa punya guru seperti ini. Maka hidupmu juga pasti berubah seperti mereka. Aku dulu pikir Charge tuh beruntung punya murid hebat sebanyak ini. Sebenarnya, merekalah yang beruntung memiliki guru seperti ini. Namanya mulai hari ini akan dikenal semua orang. Guru Chu, panggilannya Universitas Chu. Dia seperti lilin, membakar dirinya untuk menyalakan orang lain. Aku juga mau rajin belajar. Guru, aku lulus kuliah. Lihat, aku juga jadi pebisnis sukses. Bagus, bagus. Guru Chu, aku sudah lulus belum? Akhirnya, lulus. Terima kasih, Pak Chu. Pak Chu, jangan pedulikan dia. Kulitnya tebal. Cukeran, apa hubungannya sama kamu? Wang Dinghai, jangan cari masalah hari ini. Pak Chu, tolong tegur dia. Lukisan ini aku buat lama sekali. Gambar desain jembatan sungai air dingin pertamaku. Wang Dinghai malah pakai buat lap pantat. Kamu jangan asal tuduh. Pak Chu, kumpulin tugas hari ini. Aku belum selesai.
Tapi kamu tuduh aku. Jelas kamu yang curi tugas aku. Bajingan, kamu curi punya aku. Jadi kamu ngaku bajingan ya? Bisa nggak kalian berhenti ribut? Kalian nggak. Aku jelas. Dia mulai duluan. Ayo, masuk kelas. Pacu, ayo ke kelas. Sudah mulai kelas. Rumahmu renovasi, tembokku terpakai. Orang tua, MOE engel, kamu harus ganti rugi. Pacu, mulai kelas. Pacu, ayo masuk kelas. Kelas dimulai. Berdiri. Selamat pagi, Pak. Kelas sudah waktunya, tapi hari ini akhir pekan. Semua libur. Apa itu kalkulus? Jangan pikir nanti nggak pakai kalkulus terus nggak mau belajar. Kalkulus dipakai di banyak bidang. Kalian pasti bisa jadi sukses, pasti bisa pakai ini. Saya nanti mau jadi pengusaha, nggak perlu kalkulus. Saya cuma bercanda. Kalau nggak mau belajar, keluar saja. Jangan ganggu kami belajar. Kamu sama Cuk, keren mau bully saya. Saya jelaskan sekarang. Malam nanti langsung ujian. Yang gagal kerja gratis 3 hari untuk 20 keluarga tim 1 desa Panlong. Kalau kerjanya jelek, tambah 3 hari lagi. Kalkulus bakal masuk soal UN, pasti jadi fokus. Berkembang di bidang masing-masing. Tapi rintangan pertama harus dilalui. Dengar baik-baik. Sudah dengar. Itu obat yang anak saya racik untuk saya. Profesor Chu bilang. Anak saya nanti pasti jadi orang yang lebih hebat dari dokter. Namanya ahli biologi. Profesor Chu luar biasa. Sebentar lagi akan ujian masuk universitas. Siapa sangka, si kutu buku polos itu malah bikin 8 anak desa mau kuliah. Saya cuma ingin anak saya belajar sedikit, biar nanti gampang kerja. Dia ujian masuk universitas besok lusa. Aku juga nervous banget. Menurutmu, dia bikin anak Panlong jadi mahasiswa? Pasti bisa. Dulu mau suruh Zhou Qian kerja, tapi Profesor Chu tiap hari ngasih motivasi ke saya. 3 tahun penuh. Baiklah, saya sendirian yang garap 2 lahan. Kamu sekolah yang baik, jadi orang sukses. Pergi sana! Keluar dari gunung ini! Kita kumpul di desa Panlong, 24 tahun sejak ke 1999. Pacu, ayo foto bareng. Ke-8 siswa sudah datang. Semua pakai rompi kemenangan. Oke, biar kami bantu fotoin kalian dengan senang hati. Kami akan pastikan hasil fotonya bagus dan memuaskan. Jadi kalian bisa tenang dan bersiap sayap untuk pose yang terbaik ya. Tunggu, sebentar. Chu Xixi, kamu anaknya, juga muridnya, dan jadi adik kelas kami. Ikut, adik kelas. Aku bilang 123. Kalian teriak keju. Kok keju? Teriak menang dari awal. 1, 2, 3. Menang dengan sempurna dari awal. Tanpa ada hambatan atau kesalahan yang mengganggu. Bisa cepat sedikit? Enggak, ujian masuk. Udah mau mulai. Maaf, 1 menit saja. Gerak cepat. Nanti aku tendang kamu. Niu Qiang. Datang, datang. Aku belum pernah pakai ikat pinggang. Gimana caranya? Tidak perlu dipasang dulu. Berdiri di belakang saja. Wang Dinghai, kamu tutupi dia. Setelah aku bilang 321, kalian teriak keju. Kok keju? Harusnya menang dari awal. Langsung lolos. Oak, 123. Menang dari awal. Langsung lolos. Selamat tinggal. Kalian akan jadi tulang punggung negara Long di masa depan.